Ken Arok, sering pula disebut Ken Angrok, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat di Jawa Timur pada tahun 1247. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama Singasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai 1247. Ken Arok adalah dikisahkan sebagai putra Gajah Para dari desa Campara, sekarang Bacem, Sutojayan, Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, sekarang dikenal dengan Jiwut, Legok, Blitar, bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara bedana pada era kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia di dalam kandungan, dan saat itu Ken Endok telah direbut oleh Raja Kediri. Oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, sehingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bangu Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang dikenal Garum, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bangu Samparan, dan istri mudanya bernama Tircaya. Istri muda Bangu Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawu, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kanengkung, dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Ia kemudian bersahabat dengan Tirta, anak kepala desa Siganggeng, sekarang dikenal dengan Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Akhirnya Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat Pararaton juga, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya untuk simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif si calon raja di kemudian hari daripada anak-anak seusia saat itu. Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri yang menjadi akuwu Tumapel saat itu bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang cantik. Apalagi Loh Gawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk merebut Ken Dedes meskipun tidak direstui Loh Gawe. Ken Arok membutuhkan sebilah keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Bangu Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring dari desa Lulumbang, sekarang dikenal Plumbangan Doko Blitar, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Empu Gandring membuat sebilah keris ampuh dalam waktu setahun. Ken Arok tidak sabar. 5 bulan kemudian ia datang mengambil pesanan. Keris yang belum sempurna itu direbut dan ditusukkan ke dada Empu Gandring sampai tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang, termasuk Ken Arok sendiri dan anak cucunya. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencananya untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula, ia meminjamkan keris pusakanya kepada Kebo Ijo, rekan sesama pengawal. Kebo Ijo dengan bangga memamerkan keris itu sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Dengan demikian, siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka dari tangan Kebo Ijo yang sedang mabuk arak.
Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majiganya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya. Namun hatinya luluh oleh rayuan Ken Arok. Lagi pula, Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Pagi harinya, Kebo Ijo dihukum mati karena kerisnya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Ken Arok lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai aku baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah. Pada tahun 1222 terjadi perselisihan antara Kertajaya, Raja Kediri dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel, meminta perlindungan Ken Arok yang kebetulan sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Kediri. Setelah mendapat dukungan mereka, Ken Arok pun menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Sebagai raja pertama, ia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Kertajaya tidak takut menghadapi pemberontakan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa atau Batara Guru dan siap memerangi Kertajaya. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pihak Kediri kalah. Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Ken Dedes telah melahirkan 4 orang anak Ken Arok, yaitu Mahesa Wangateleng, Apanji Sabrang, Agenibaya, dan Dewi Rumbu. Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang yang telah memberinya 4 orang anak pula, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wargola, dan Dewi Rampi. Selain itu, Ken Dedes juga memiliki putra dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Semua anaknya Ken Arok berjumlah 9, 7 laki-laki dan 2 wanita. Anusapati merasa heran kepada sikap Ken Arok yang seolah menganaktirikan dirinya, padahal ia merasa sebagai putra tertua. Setelah mendesak ibunya, Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang benar-benar anak tiri. Bahkan ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya bernama Tunggul Ametung telah mati dibunuh Ken Arok. Anusapati mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan Ken Dedes. Ia kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan sore hari. Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah Pararaton terjadi pada tahun 1247 Masehi. Berdasarkan negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Genengan sebagai Siwa dan di Usana sebagai Buddha. Candi Pendarmaan ini dipercaya berada di situs Gunung Katu yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi yang masuk ke dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Adanya peristiwa pembunuhan terhadap sang rajasa dalam Pararaton diperkuat oleh prasasti Mula Malurung. Disebutkan dalam prasasti itu, nama pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang meninggal di atas tahta Kencana. Berita dalam prasasti ini menunjukkan kalau kematian sang rajasa memang tidak sewajarnya. Dari kisah tersebut, dapat ditarik kesimpulan kalau pendiri kerajaan Tumapel merupakan perkawinan seorang bangsawan yang dipercaya sebagai titisan Dewa Brahma dengan seorang rakyat jelata. Namun, memiliki keberanian dan kecerdasan di atas rata-rata, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pembangun suatu dinasti baru yang menggantikan dominasi keturunan Airlangga dalam pemerintahan Pulau Jawa. Ken Arok dikenal sebagai pendiri dinasti Rajasa, yakni dinasti yang menurunkan Raja-Raja Singasari dan Majapahit hingga abad ke-16. Para Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam
juga merupakan keturunan dinasti Rajasa.